Batin. Tunggu dulu. Oke, selamat siang semuanya teman-teman media. Hari ini kita baru melaksanakan pengalihan dari Sekjen Wantanas ke Kementerian Pertahanan karena sesuai dengan agenda transformasi yang ada. Sekjen Wantanas itu ada pengalihan baik itu personil, kemudian material, organisasi, termasuk anggaran dan dokumen yang dialihkan ke Kementerian Pertahanan. Jadi memang Bapak Menhan dalam hal ini Wakil menerima langsung dari Sekjen Wantanas. Dan ini menjadi implementasi dari Perpres 202 tentang pengalihan Sekjen Wantanas ke Dewan Pertahanan Nasional. Yang memang Dewan Pertahanan Nasional adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang langsung diketuai oleh Presiden dan dalam kesehariannya itu diketuai oleh Bapak Menhan. Dan tentunya ini merupakan badan yang memang bertugas untuk mengkaji, kemudian juga merumuskan kebijakan strategis yang solutif yang nantinya akan dipertimbangkan oleh pemerintah, baik dalam konteks geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi. Itu mungkin sebagai pengantar untuk kegiatan pagi ini. Ada mungkin yang mau ditanyakan dari teman-teman? Wantanas ini dibekukan atau gimana? Iya, jadi Wantanas ini sudah bertransformasi ya. Jadi ada sebagian personil yang memang dialihkan ke DPN, masuk menjadi organisasi di Kementerian Pertahanan, tapi ada juga yang dikembalikan, sebagian yang memang tidak masuk, itu dikembalikan kepada TNI ataupun ke Angkatan. Dan memang secara organisasi, makanya dalam proses pengalihan dokumen, kita juga melibatkan Arsip Nasional Republik Indonesia, sehingga transisi ini bisa berjalan dan dokumentasinya tercatat dengan baik, termasuk juga untuk pengalihan anggaran. Itu kita melibatkan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan dan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini merupakan implementasi dari nilai-nilai reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk fungsi dan tugasnya apakah memang akan sama? Fungsi dan tugasnya seperti apa? Apakah sama atau ada tambahan? Seperti yang tadinya Wantanas fungsinya akademis, lalu nanti ke DPN akan lebih cepat. Iya, Dewan Pertahanan Nasional ini kan langsung diketuai oleh Presiden. Dan ada anggota tetap dan tidak tetap, tentunya ini terkait dengan isu-isu kedaulatan. Ketika kita bicara isu kedaulatan kan bukan hanya kedaulatan secara fisik, teritori, tapi juga ada kedaulatan-kedaulatan dalam dimensi yang memang lebih kompleks, baik itu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, sampai dengan pertahanan dan keamanan. Tentunya pada saat rapat kemudian mengambil keputusan terhadap mungkin masalah yang dihadapi terkait dengan kedaulatan tersebut, itu akan lebih konkret karena melibatkan stakeholder terkait. Dan tentunya ketika kedaulatan itu beririsan dengan aspek yang lain, sebagai contoh ekonomi atau sosial budaya, tentunya nanti akan ada kementerian lembaga yang menjadi focal point di situ yang sesuai dengan sektor dan ekspertisnya. Ya. Selain boleh Pak? Oh iya, silakan. Terkait dengan pernyataan Presiden Prabowo yang siap mengevakuasi 1.000 warga Gaza ke sini, sejauh ini apakah sudah ada pembicaraan dengan Kementerian Pertahanan? Mungkin ada rencana lebih konkret terkait rencana tersebut. Itu nanti kalau nanti dievakuasi ke Indonesia, apakah akan menggunakan rumah sakit pertahanan yang ada atau baru diresmikan, atau RSPAD atau yang lain? Baik, jadi Kementerian Pertahanan termasuk TNI tentunya kita bergerak atas perintah dari Presiden. Jadi kita tahu bahwa Presiden kita juga mantan Menteri Pertahanan. Memang sampai dengan saat ini saya belum monitor apakah ada petunjuk langsung ke Kementerian Pertahanan, ke Bapak Menhan. Tapi kalau kita mengacu kepada kebijakan yang lalu, mungkin teman-teman media tak monitor ya, pada saat beberapa waktu yang lalu itu ada mahasiswa dari Palestina yang memang sudah melaksanakan studi di Unhan, sudah ada 2 angkatan, mereka langsung berangkat dari sana, kemudian diterima, melakukan adaptasi, dan mengikuti perkuliahan. Nah tentunya kita mengikuti arahan dari Bapak Presiden, apabila nanti memang ada petunjuk resmi untuk mendukung proses evakuasi, termasuk juga pada saat sampai di Indonesia,
Kemhan dan TNI tentunya siap karena kita punya infrastrukturnya, baik itu rumah sakit, fasilitas kesehatan, dan dalam beberapa tugas yang memang terkait dengan operasi militer selain perang kan kita juga melakukan hal yang sama ya, dalam konteks di dalam negeri, bagaimana kita melakukan evakuasi korban, menyelamatkan korban, kemudian sampai dengan pemulihan. Nah, tentunya apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat itu akan kita pedomani. Selagi memang ada perintah, kita akan support penuh dengan sumber daya yang kita miliki, baik di Kementerian Pertahanan maupun tentunya Tentara Nasional Indonesia. Itu. Pak, update KKB yang di Yahukimo dong Pak, saat ini seperti apa? Iya, jadi memang kalau bicara yang kemarin ya, penyerangan KKB di Yahukimo, kita tahu bahwa di Papua ini kan banyak propaganda yang memang menyasar kepada pemerintah Indonesia. Nah, tentunya pelibatan TNI ataupun aparat lain di Papua ini adalah bentuk dari hadirnya negara. Kita menginginkan Papua itu yang sejahtera, sama seperti dengan provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Nah, operasi-operasi yang dilakukan itu memang menggunakan beragam pendekatan, mulai dari kesejahteraan, kemudian pendidikan, ekonomi, sampai dengan keamanan. Karena kita tahu bahwa di Papua memang ada isu organisasi yang menamakan dirinya OPM, yang memang sering melaksanakan propaganda, dan bahkan terkait dengan insiden terakhir itu yang disasar adalah warga sipil. Ada 11 penambang ilegal yang memang menjadi korban dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Mereka dibunuh dengan sadis, bahkan ada yang organ tubuhnya terpotong ya. Ini tentunya juga perbuatan yang memang tidak bisa ditolerir karena sudah melanggar kemanusiaan. Walaupun mungkin ada statement dari OPM yang menyampaikan bahwa itu adalah agen-agen intelijen. Nah, kita makanya dalam proses evakuasi ini memang saat ini mengedepankan kepolisian untuk membuktikan bahwa yang dijadikan korban oleh OPM itu benar-benar adalah warga sipil. Mungkin teman-teman media masih ingat beberapa waktu lalu itu ada juga guru, bahkan pada saat beberapa waktu lalu juga ada juga tenaga kesehatan yang memang mendarma baktikan untuk membangun Papua. Tapi memang susah ketika ada organisasi yang punya ideologi, ingin mungkin memerdekakan diri dan mungkin punya agen tertentu, akhirnya memukul rata sampai warga sipil pun dibilang sebagai agen intelijen, dan ini tidak benar. Makanya saya klarifikasi, apa yang dilakukan OPM di Yahukimo itu sangat tidak berperi kemanusiaan dan menyasar warga sipil. Jadi propaganda yang dilakukan dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar. Nah, jadi makanya saya minta tolong teman-teman media membantu juga nanti mengklarifikasi, sehingga bukan hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, karena mereka narasinya di luar negeri, mereka banyak punya perwakilan-perwakilan yang secara individu mendekati baik itu dari LSM, tokoh-tokoh pemerintahan untuk menyebarkan propaganda. Nah, dewasa ini kita tahu bahwa ada misinformasi itu masih bisa dimaklumi, mungkin secara tidak sengaja. Tapi ketika kita melihat disinformasi atau malinformasi, itu adalah memang penyesatan informasi yang dilakukan untuk merusak dan menyesatkan pemikiran ataupun persepsi yang melihat ataupun mungkin membaca. Jadi nanti tolong teman-teman media membantu menyuarakan apa yang memang terjadi di sana. TNI pada prinsipnya selalu akan menjaga kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia, baik itu untuk kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Masyarakat sipil, baik itu yang orang asli Papua ataupun yang pendatang di sana, itu adalah tugas TNI untuk menjaga, karena itu bagian dari keselamatan bangsa. Dan Papua sendiri merupakan wilayah teritorial Indonesia. Oleh karena itu jangan sampai nanti karena ada propaganda, ada pernyataan yang menggunakan video, dokumentasi, kemudian disebarluaskan ke luar negeri, terbentuk opini seakan-akan itu adalah benar. Banyak memang disinformasi yang beredar, apalagi dengan ada media sosial, yang digunakan narasi-narasi yang menyudutkan pemerintah dan TNI. Nah, saya berharap memang masyarakat ini bisa lebih jeli lagi, dan tentunya kita tidak bisa hanya bekerja sendirian, Kemhan dan TNI. Berbicara Papua ini adalah harus multidimensional, karena saya sampaikan tadi ada isu kesejahteraan di situ, pendidikan, ekonomi, kesehatan, termasuk sampai dengan keamanan. Itu proses evakuasinya sudah selesai atau kemudian masih berlangsung ya, karena untuk pos yang terdekat jaraknya juga cukup jauh, dan langkah yang diambil, yang diputuskan oleh Mabes TNI adalah
kita mengedepankan teman-teman dari kepolisian untuk membuktikan bahwa tidak ada sama sekali koneksinya warga sipil yang sudah dibantai oleh mereka, oleh OPM secara membabi buta. Ada kurang lebih sekitar 11 yang menjadi korban, kemudian dikait-kaitkan bahwa itu adalah agen intelijen. Nah, tentunya kita berkolaborasi dengan semua pihak, baik dengan penegak hukum, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder yang ada di Papua untuk menjaga stabilitas yang ada di sana. Tuh. Pak Karo terakhir mungkin update yang soal Update soal dugaan mobil dinas Kemenhan. Iya. ada update mungkin macam penelusuran. Iya. Jadi memang kemarin kan ada ya beredar di media sosial ya, di mana Instagram ya. Ya, jadi memang plat nomor yang digunakan untuk kegiatan yang di pinggir jalan kemarin itu memang sebelumnya digunakan oleh pegawai Kemhan yang sudah pensiun, dan pegawai tersebut memang sudah menjual mobil itu dan nomor platnya sudah ditarik. Jadi memang secara resmi plat tersebut sudah tidak berlaku. Hanya memang kalau dilihat kan teman-teman bisa lihat ya di Shopee, kemudian di Tokopedia ada yang suka menjual plat-plat nomor Kemhan di situ. Nah, kemungkinan ada yang mengkloning menggunakan nomor itu. Kami terus terang Kemhan selalu akan menindak tegas apabila ada pelanggaran yang dilakukan, apalagi kan perbuatannya itu kurang etis ya, menggunakan kendaraan dinas, kemudian juga di tepi jalan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak terhormat. Apabila nanti ada mungkin pelanggaran serupa, kita akan menindak tegas. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan bagian terkait, mungkin penertiban juga yang di toko-toko online untuk menerbitkan plat dinas Kemhan, sehingga nantinya kita bisa satu pintu. Kita juga melaksanakan pendekatan ke aparat terkait. Mungkin kalau terkait dengan penegakan lalu lintas itu nanti dengan kepolisian, nantinya dengan perhubungan, sehingga insiden serupa tidak akan terjadi. Pada prinsipnya kita kalau ada memang kesalahan yang dilakukan, Kemhan akan dengan sangat terbuka menerima koreksi dan kita akan melakukan pembenahan secara internal. Memang terima kasih kemarin ada masukan itu, dan ternyata setelah kita telusuri, indikasi sementara yang memang kita temukan adalah indikasi pengkloningan atau penggunaan nomor oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena memang mobilnya sudah dijual, platnya juga sudah ditarik. Itu mungkin. Artinya itu bukan Resmi, bukan orang Kemhan yang mengendarai mobil. yang mengendarai mobil. Informasi sementara demikian. Jadi bukan orang Kemhan yang di situ. Masih balik soal Papua, Pak. Masih ada yang disandang apa atau masih ada yang hilang? Iya, memang ada 2 yang informasi sementara ya, mungkin akan berkembang ya. Itu ada beberapa anggota masyarakat yang masih hilang, belum ada kabar. Kemudian ada juga beberapa juga yang selamat, dan juga ada sekitar puluhan warga yang juga mengungsi ya. Karena kan kita tahu itu korbannya adalah warga pendatang yang memang sudah menetap lama di Papua. Dan ketika di Papua ini kan, ketika masuk di daerah pedalaman kan banyak kegiatan ya, bukan hanya tadi mungkin ada yang sebagai guru, ada tenaga kesehatan, tapi karena kita tahu di Papua ada tambang-tambang ilegal, ini juga mungkin menjadi mata pencarian mereka. Namun tidak bisa dibenarkan kegiatan itu karena mereka menggunakan kekerasan dan bahkan mereka memvideokan, ada beberapa dokumentasi ketika mereka menyiksa dan bahkan memotong-motong korban ya sampai dengan tewas di tempat. Tentunya ini sangat disayangkan kegiatan OPM, dan bukan hanya melanggar hukum nasional tapi juga hukum internasional, apalagi dia melawan warga sipil yang masuk sebagai non-kombatan dan tidak bersenjata. Nah, ini tentunya juga perlu diluruskan dan diklarifikasi, dan tentunya kita juga akan melakukan segala langkah upaya bersama dengan stakeholder lain untuk menegakkan kedaulatan, kemudian kita menjamin keutuhan wilayah kita dan menjaga keselamatan bangsa, termasuk juga masyarakat yang ada di Papua, baik orang asli maupun warga pendatang di sana. Sudah diputuskan mau dicari nggak Pak? Yang Diputuskan akan dicari 8 orang hilang, kemudian 2 disandang. Ya, ini memang masih dalam proses ya, termasuk proses evakuasi sendiri itu sedang berjalan, dan tentunya TNI kita ada Kogab Ilhan 3 di sana dan satgas-satgas yang memang ditempatkan di lapangan. Tentunya nanti kita juga akan melaksanakan kegiatan untuk pengejaran, namun untuk evakuasi saat ini kita mengedepankan dari aparat penegak hukum untuk membuktikan bahwa tidak ada sama sekali kaitannya dengan apa yang dipropagandakan, yang disampaikan oleh OPM bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI.
Ini tentunya sangat ironis. Mereka mencoba membuat persepsi yang menyesatkan dan bahkan sampai ke luar negeri. Kalau dilihat dari statementnya dari beberapa media luar negeri juga sudah ada yang menyuarakan. Makanya siang ini saya berharap teman-teman media ini nantinya pun juga bisa menyuarakan secara objektif sehingga faktanya itu tidak kabur oleh statement-statement dari OPM. Untuk numbernya berarti 2 still missing sama 8 11 kan yang meninggal ya. Yang hilang sementara itu ada 2, kemudian yang tertangkap saya lupa jumlahnya berapa, tapi masih dalam proses ya. Ini elaborasi dong Pak, itu yang penyerangan itu penyebabnya apakah mereka ingin menguasai tambang itu dan apakah tambang itu ilegal Ya, atau bagaimana? memang saat ini yang kita terima informasinya tambang ilegal. Tambang ilegal itu di Papua itu tentunya yang ilegal itu ada yang dikelola oleh warga lokal, dalam arti orang asli Papua ataupun warga pendatang. Nah, tentunya wajar ketika bersaing, tapi kalau sesama pengelola tambang ilegal, tentunya mereka tidak akan sampai seperti membabi buta. Nah, kalau ini kan memang narasi yang dipakai, mereka ingin membuat narasi seakan-akan itu adalah agen intelijennya TNI. Dan mereka memukul rata. Semua yang mendekat kepada mereka, mereka selalu istilahnya paranoid bahwa itu adalah ini pasti agen intelijen TNI ini. Jadi ada hubungan pendulang emas ilegal. Dan itu kan sudah dilakukan juga kemarin ya. Mereka guru pun yang memang notabene untuk masyarakat lokal di sana. Kemudian ada nakes yang sampai bahkan waktu itu kan sampai diperkosa kemudian dibunuh. Padahal mereka sehari-hari membantu masyarakat di sana. Berarti Tapi bukan menguasai ya? Bukan menguasai. Tidak, itu memang satu praktek ekonomi yang ya walaupun ilegal dilakukan oleh beberapa pendatang maupun orang asli Papua sendiri karena ada sumber daya di sana. Nah, tentunya kejadian ini juga tidak bisa istilahnya dimaafkan ya, apalagi sampai dengan mereka mempropagandakan bahwa ini adalah agen intelijen dari TNI. Ini terus terang menyesatkan dan perlu saya klarifikasi. Ini harus diluruskan. Tindakan OPM itu sudah biadab dan di luar perikemanusiaan. Pak, ini kan serangannya belakangan mulai naik lagi ya, Iya. Pak ya. Apakah TNI akan mengubah approach-nya Pak? Jadi mungkin lebih agresif, lalu ada penambahan task force di sana gitu Pak? Ya, untuk saat ini memang kita menggunakan pendekatan bukan hanya pada aspek keamanan. Dalam arti ada TNI yang memang menggunakan operasi militer, dalam arti mengejar OPM yang gerakan bersenjata. Ada juga tapi satgas-satgas yang memang melakukan pendekatan pada masyarakat termasuk dari stakeholder lain karena kita tahu bicara Papua ini kan kompleks ya. Jadi bukan hanya sekedar isu keamanan tapi ada ekonomi. Belum lagi keberagaman di Papua sendiri cukup tinggi. Ketika kita bicara di Papua ada pendatang dan orang asli Papua. Orang asli Papua pun sendiri mereka membuat dikotomi antara Papua pesisir dan Papua pegunungan. Papua pegunungan pun ada suku-suku yang merasa tidak sama satu dengan lainnya. Nah, tentunya ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Tidak bisa hanya dari sisi TNI saja, tapi kita juga bekerja sama sesuai dengan arahan pemerintah, melibatkan stakeholder lain. Dan bahkan di beberapa waktu lalu, mungkin kalau dilihat kan di eranya Pak Jokowi, itu langsung wapres kan yang di lapangan berkunjung. Nah, tentunya sekarang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo juga akan menggunakan pendekatan serupa, bukan hanya keamanannya, tapi memperhatikan juga aspek-aspek lain, khususnya kesejahteraan. Pak, izin kembali soal mobil, apakah dari pengguna mobil itu akan disanksi atau ditindaklanjuti oleh Kemhan karena dia melakukan cloning plat mobilnya? Sampai saat ini yang menggunakan cloning itu kita belum ketemu ya. Karena kalau untuk yang pemilik nomornya itu kan dia sudah pensiun dan kendaraannya sudah dijual. Nah, tentunya kalau dia sudah tidak berhubungan dengan kita tidak bisa memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Nah, nanti kita mungkin tentu akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Kalau memang nanti bisa kita identifikasi dan kita tangkap, akan ada sanksi yang kita berikan. Gitu. Kalau misalnya dari internal Kemhan, tentunya kan ada sanksi administrasi, kemudian juga ada sanksi-sanksi tambahan lain sesuai dengan keputusan pimpinan. Nah, saya tidak bisa memutuskan karena itu kan ada proses ya. Sama seperti ketika mungkin di sipil, apakah nanti itu adalah anggota militer atau itu adalah pegawai negeri sipil, tentunya ada mekanisme yang memang harus dilalui sehingga nanti juga tidak menyalahi aturan. Berarti benar ya ada peristiwa ya Pak? Peristiwa Yang mobil plat dinas itu Pak?
plat dinasnya betul, itu plat dinas Kemhan, tapi plat itu sudah tidak digunakan lagi. Nah, kemungkinan tadi ada cloning ataupun mungkin duplikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya karena kan di Shopee sama di Tokopedia itu bisa dibeli tuh, harganya 800.000 sampai 1,3 juta. Kalau yang bikin-bikin gaunnya, Yang bikin. Nah, makanya itu rencana kita akan menertibkan. Tadi saya juga sudah sempat diskusi juga dengan pejabat terkait di internal Kemhan, sehingga kita akan mencoba melakukan penertiban agar tidak terjadi insiden-insiden seperti ini. Karena seringkali yang digunakan mungkin beberapa waktu lalu itu juga banyak juga mungkin teman-teman lihat kemarin juga ada beredar ya kendaraan plat polisi dengan plat sipil itu. Nah itu juga kita nggak tahu benar apa enggak. Tapi memang budaya masyarakat kita kan barangkali mungkin untuk kepentingan tertentu mereka menggunakan cara-cara yang tidak sesuai aturan untuk mendapatkan nomor itu. Bisa jadi mungkin untuk dimudahkan dalam lalu lintas. Nah kita kalau menemukan itu kita tidak akan tolerir, kita akan tindak tegas. Itu ya. Siapa?